warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 mendapatkan sensor kecepatan yang dimana bisa mengatur kecepatan motor yang terintegrasi dengan Blink. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayara Rama dengan NIM F1B022004. Saya Uzai Syakban dengan NIM F1B022107. Dan saya Rizka Alfiansa dengan NIM 1B0211146. Oke, segitu saja perkenalan dari kami. Langsung saja ke penjelasan alatnya. Baik, di sini untuk mikrokontrolernya kami memakai ESP32. Kemudian sensor yang kami gunakan adalah sensor infrared untuk mengukur kecepatan putaran. Kemudian ada driver motor L298N. Itu berfungsi untuk mengendalikan motor DC berdasarkan sinyal dari ESP32. Kemudian ada motor DC. Itu berfungsi untuk menghasilkan gerakan putar untuk objek yang ingin diukur. Untuk objeknya kita menggunakan roda. Kemudian kami memakai adaptor 12 volt untuk memberikan tegangan untuk motor DC dan driver motor. Pada modul drivernya, enable A tersambung kepada pin 14 pada ESP. Kemudian in 1 tersambung dengan pin 13 pada ESP. Dan in 2 tersambung pada pin 12 pada ESP. Nah, kemudian pada sensor IR, VCC terhubung kepada 3V3 pada ESP. Kemudian untuk ground, semua terhubung dimulai dari sensor IR, ESP dan modul driver. Dan power supply 12 volt. Kemudian outnya tersambung ke pin D27 pada ESP. Nah, di sini juga kami menambahkan trimpot untuk mengatur kecepatan secara manual. Jadi pertama di sini kita harus login dengan akun Blink. Jadi pertama di sini kita harus login dengan akun Blink yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di bagian developer zone, sini kita bisa membuat template baru untuk link yang akan kita sambungkan nantinya. Klik new templates. Nah, di sini kita bisa membuat namanya, misalnya sensor kecepatan dengan ESP, sensor kecepatan roda dengan Blink misalnya. Oke, di sini udah ESP32 dan connection type apply. Oke, kita klik down. Ya, selanjutnya di sini kita klik klik web dashboard. Nah, di sini kita bisa atur untuk tampilan dan fitur-fitur pada Blink yang ingin kita masukkan ke programnya. Nah, misalnya di sini simpan slider, kemudian ada switch. Di sini kita keluarkan dulu fitur-fitur yang ingin kita masukkan ke programnya. Nah, dan akhir light. Kita lakukan dulu. Di sini kita bisa atur ukurannya ya. Ini juga kita ini bisa kita atur sesuai keinginannya di sini. Di sini untuk fitur-fiturnya bisa kita atur. Nah, yang pertama misalnya ini kita atur untuk slidernya. Nah, di sini kita bisa klik yang create data stream. Oke, kemudian klik virtual pin. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya. Untuk yang fitur ini untuk atur kecepatan, jadi kita ganti namanya kecepatan. Kemudian di sini
Di sini kita untuk unitsnya itu tidak ada karena tidak ini untuk ini untuk apa sih namanya? Nah, untuk unitsnya itu kita pilih noun. Kemudian di sini untuk kecepatannya itu maksimal 255. Nah, kemudian klik yang create. Oke, setelah itu kita bisa klik save. Nah, lanjut ke switch ini untuk mode manualnya. Nah, kalau di on kan kita bisa mengatur kecepatannya melalui blink. Ini kita ganti namanya menjadi mode. Oke, sudah berubah. Kemudian lanjut ke yang ini gauge. Kita ini untuk nilai RPM-nya. Nah, kita ganti dulu namanya nilai RPM. Lalu di sini untuk satuannya kita pakai persentase dari 0 sampai 100. Oke, create, save. Oke, lanjut ke yang ini. Kita ini untuk fitur jumlah putaran. Oke, jumlah putaran. Kemudian di sini untuk persentase untuk satuannya kita pakai RPM. Dan terus untuk maksimalnya itu 100. Oke, save. Oke, lanjut ke yang ini, yang label ini untuk menampilkan nilai perputarannya. Oke, kita ganti namanya nilai perputaran. Oke, lalu di bagian ya tidak ada yang diubah, langsung klik create. Oke, klik save. Oke, sudah. Next, kita save dulu untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini kita bisa klik device plus new device. Nah, from template. Nah, di sini kita bisa pilih yang kita buat tadi. Oke. Nah, di sini udah ada kode yang dikasih dari blinknya. Nah, di sini kita bisa kopas langsung. Oke, kita kopas langsung. Ctrl P. Nah, enter. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung saja masukkan codingan yang tadi ke ESP32-nya. Nah, di sini klik verify. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita bisa klik upload. Ini kita upload dulu. Oke, kita nyalakan. Nilai. Jadi di sini nilai RPM dan nilai perputarannya akan meningkat. Di sini karena kita maksimalnya, jadi nilai PM itu akan meningkat pula. Nah, ketika kita menurunkan kecepatannya, maka motornya akan semakin pelan dan ketika kita atur sampai 0 akan berhenti. Saya akan menjelaskan script atau codingan yang kita pakai. Jadi di sini ada pendefinisian blink template dan token, yang dimana define blink template ID, define blink template name,
Dia ini berfungsi untuk digunakan untuk mengidentifikasi proyek platform Blink IoT. Dan pada Define Blink Out Token ini dia berfungsi untuk diberikan saat kita membuat template di Blink Dashboard. Selanjutnya pada script ini import library. Jadi pada include wifi.h ini dia berfungsi untuk koneksi internet, dan pada include Blink Simple ESP32.h ini dia sebagai library khusus Blink untuk ESP. Selanjutnya konfigurasi Wi-Fi, yang dimana pada konfigurasi Wi-Fi ini dia berfungsi untuk mengubah ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya deklarasi pin dan variabel, yang dimana pada IN1 dan IN2 ini dia berfungsi sebagai kontrol arah motor via L298N, dan pada ENA dia berfungsi sebagai pin PWM untuk mengatur kecepatan motor, dan pada trimpot pin dia berfungsi sebagai input analog dari potensiometer. Selanjutnya pada IR sensor pin dia berfungsi sebagai sensor IR menghitung putaran motor. Selanjutnya pada script ini pada putaran dia berfungsi sebagai untuk menyimpan jumlah deteksi IR atau putarannya. Pada last trigger time ini untuk waktu terakhir sensor IR aktif. Selanjutnya pada motor speed ini dia berfungsi sebagai kecepatan motor, dan pada mode building ini dia berfungsi untuk menentukan mode manual sama dengan false dan otomatis sama dengan true. Selanjutnya interrupt. Selanjutnya konfigurasi PWM. Pada konfigurasi PWM ini, di mana PWM channel ini dia berfungsi sebagai saluran PWM ESP32. Pada PWM freq ini dia berfungsi sebagai frekuensi PWM 1000 Hz, dan PWM resolution ini dia berfungsi sebagai resolusi 8 bit. Selanjutnya interrupt untuk sensor IR, yang dimana using long current time ini dia berfungsi untuk memanggil otomatis saat sensor IR mendeteksi objek atau interrupt. Pada last trigger time dia ini berfungsi untuk mencegah pembacaan ganda, dan pada putaran plus ini dia berfungsi untuk menambah dia akan menambah satu setiap kali sensor aktif. Selanjutnya fungsi slider blink. Jadi pada fungsi slider ini ketika pengguna menggeser slider blink app, maka nilai akan dikirim ke sini, dan jika sedang dalam mode otomatis maka nilai PWM motor diatur. Selanjutnya fungsi switch mode. Pada fungsi switch mode ini ada serial print in mode otomatis dan serial print in mode manual, yang dimana pada mode otomatis ini jika nilainya 1 maka akan otomatis atau slider blink, dan pada print mode manual jika nilainya 0 maka akan manual atau trimpot. Selanjutnya void setup. Pada void setup ini pada void setup serial.begin ini dia berfungsi untuk memulai komunikasi serial untuk debug, dan pada script ini dia berfungsi sebagai konfigurasi pin sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya pada setup PWM ini dia berfungsi sebagai untuk menyiapkan PWM untuk motor, dan interrupt sensor IR ini dia berfungsi untuk mengaktifkan interrupt sensor IR mendeteksi sinyal. Selanjutnya
pada script ini dia untuk menghubungkan wifi untuk menghubungkan ke wifi dan blink, yang dimana pada fungsinya ini dia menyambungkan ke wifi dan blink cloud. Selanjutnya arah motor default, yang dimana pada script ini dia berfungsi untuk mengatur motor agar hanya berjalan satu arah atau maju. Selanjutnya pada arah motor default ini ada digital read EN1 high dan digital read EN2 low, yang dimana dia berfungsi untuk mengatur motor agar hanya berjalan satu arah. Selanjutnya pada void loop blink.run, dia ini berfungsi sebagai untuk menjaga koneksi dengan server blink dan menerima data dari aplikasi. Pada script ini dia berfungsi jika dalam mode manual motor speed diatur dari trimpot. Selanjutnya kirim data ke blink, yang dimana pada script ini dia berfungsi untuk mengirim data ke aplikasi blink untuk ditampilkan secara real time. Debug di serial, pada debug di serial ini yang dimana dia berfungsi untuk debug info dikirim ke serial monitor, dan delay 5000 ini dan delay 500 ini dia berfungsi agar tidak terlalu sering update. Mungkin sekian penjelasan script dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari proyek kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.